Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami kelompok 9 di part 2. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan membahas tentang pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals atau SDGs pada mata kuliah pendidikan berkelanjutan berbasis konservasi dan teknologi matematika. Saya Listianti bersama rekan saya Muhammad Ijab Maulana dan Irma Salsabila akan mengulas tentang SDGs dan urgensi SDGs dalam pendidikan. Pengertian SDGs yang pertama yaitu dari Emil Salim. Definisi pembangunan berkelanjutan atau sustainable development adalah suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam dan manusia. Pengoptimalan tersebut dengan menyerasikan sumber alam dengan manusia dalam pembangunan. Pengertian SDGs yang kedua yaitu dari Sofyan Effendi. Pembangunan berkelanjutan artinya suatu proses pembangunan yang memanfaatkan sumber daya, arah investasinya, orientasi pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan dilakukan secara harmonis dan memperhatikan potensi saat ini dan masa depan. Pengertian SDGs yang ketiga yaitu oleh Jeffrey Desage, yaitu ekonom dan direktur The Earth Institute. SDGs adalah kesepakatan global untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua orang. Pengertian SDGs yang selanjutnya yaitu oleh Pramono Anung, yaitu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. SDGs adalah upaya bersama seluruh negara di dunia untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan melalui perubahan perilaku dan kebijakan dalam mewujudkan ketahanan nasional. Selanjutnya pengertian SDGs oleh Budiaryo dan Sujarto. Pengertian Sustainable Development Goals atau SDGs adalah kota yang dalam perkembangannya mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya masa kini, mampu berkompetisi dalam ekonomi global dengan mempertahankan keserasian lingkungan, vitalitas sosial, budaya, politik, dan pertahanan keamanannya, tanpa mengabaikan atau mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Pengertian SDGs yang terakhir yaitu oleh Brundtland Report. Sustainable Development Goals atau SDGs merupakan proses pembangunan yang berprinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang. Oke teman-teman, itu tadi adalah pembahasan mengenai pengertian SDGs. Selanjutnya kita akan membahas mengenai urgensi SDGs dalam dunia pendidikan. Let's go! Yang pertama untuk urgensi SDGs dalam pendidikan adalah merubah pola pikir atau mindset. Sustainable Development Goals atau SDGs dapat memiliki dampak yang besar dalam mengubah pola pikir siswa. SDGs adalah serangkaian tujuan global yang ditetapkan oleh PBB untuk mengatasi berbagai tantangan dunia, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, perubahan iklim, dan ketimpangan sosial. Cara SDGs dapat mengubah pola pikir siswa. Yang pertama, pendidikan dan kesadaran. Yang kedua, pengembangan keterampilan. Yang ketiga, aksi nyata di sekolah. Yang keempat, pemberdayaan siswa. Yang kelima, kolaborasi dan pemahaman yang luas. Yang kedua adalah aspek kesejahteraan masyarakat yang meliputi 1. Akses yang merata, kedua peningkatan kualitas pendidikan, yang ketiga pendidikan inklusif dan kesetaraan, yang keempat pengetahuan dan keterampilan, dan yang kelima adalah kemandirian ekonomi. Yang ketiga adalah sarana dan prasarana yang kurang mendukung. Terdapat hubungan penting antara sarana dan prasarana dengan pembelajaran. Proses pembelajaran yang tidak menggunakan sarana dan prasarana yang baik akan berdampak kurang baik untuk proses pembelajaran, karena dapat mengakibatkan proses belajar siswa menjadi kurang bermakna. Yang keempat adalah keterampilan untuk menghadapi perkembangan zaman. SDGs menganjurkan pendidikan yang membekali individu dengan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan di setiap zaman. Pada abad ke-21, perubahan teknologi yang cepat, globalisasi, dan kompleksitas masalah global mengharuskan individu untuk terus belajar dan berkembang sepanjang hidup mereka.
Yang kelima adalah angka kelulusan sekolah menengah untuk anak perempuan dan anak laki-laki. Angka kelulusan sekolah menengah jauh lebih sulit untuk dibandingkan antar negara karena struktur sekolah yang sangat bervariasi dan adanya perbedaan kelompok umur. Angka kelulusan sekolah menengah hanya dapat dihitung pada level nasional dengan mengacu pada jumlah tahun sekolah di negara tersebut. Angka kelulusan sekolah menengah tidak dengan mudah dibandingkan antar negara. Yang terakhir yaitu pemerataan pendidikan. SDGs menekankan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah, baik yang ada di perkotaan maupun daerah terpencil sekalipun. Karena setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti adanya fasilitas sekolah yang layak, tenaga pendidikan yang profesional, akses ke sekolah yang mudah dilalui, dan lain-lain. Sehingga nantinya dapat membantu proses keberhasilan belajar anak. Oke teman-teman, itu tadi adalah hasil diskusi dari kelompok kami. Semoga beberapa informasi yang kami paparkan bisa menambah wawasan untuk kita semua. Dan apabila ada kritik, saran, perbaikan maupun tambahan dari kalian, boleh disampaikan ke kelompok kami. Terima kasih sudah menyimak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, sampai jumpa lagi.